Halo Libra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Soulmate 8910. Kali ini saya akan membacakan prediksi niat dia kepada kamu. Niat siapa? Niat dia yang akan kamu pikirkan saat ini, yang berdealing dengan kamu saat ini. Dan video ini itu berlaku kapan saja. Ketika kamu ngeklik video ini berarti kamu sedang mencari tahu niat seseorang yang berdealing dengan kamu saat ini. Oke? Dan ini tuh pembacaan secara umum ya. Jadi bisa resonate di kamu, bisa aja resonate-nya di Libra yang lain. Oke? Dan bisa vice versa ya. Yang saya bacakan di sini tentang problem kalian bisa saja vice versa ya. Artinya bisa ini adalah kamu ada atau ini adalah dia ya. Oke. Kalau kalian ingin personal reading, silakan kontak saya melalui nomor WhatsApp yang tertera di dalam kolom description box ya. Kita akan melakukan personal reading dengan melalui chatting ya di sana ya. Oke. Seperti biasa di sini ada 10 kartu dan satu kartu bottom of the deck ya. Itu di sana yang tampil itu adalah batu bacaan, batu obi dan batu palamea. Itu koleksi saya ya. Oke. Di sini ada 10 kartu. Yang pertama ada Page of Swords, yang kedua ada Five of Pentacles, ketiga ada The Hermit, keempat ada Three of Swords, kelima ada Six of Swords, keenam ada The Devil, yang ke 7 ada Four of Swords, yang ke-8 ada Queen of Wands, yang ke-9 ada Seven of Pentacles, ke-10 ada the Tower, dan bottom of the deck-nya ada Ace of Wands. Oke. Saya masuk ke problem kalian dulu ya. Ini tuh bisa saja sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Kalian sudah lewati atau sedang kalian alami atau yang akan kalian hadapi ya. Jadi sesuaikan saja dengan pengalaman kalian ya, yang kondisi kalian. Oke? Pertama, kita masuk ke problem kalian dulu. Page of Swords ya, sepertinya ya hubungan ini masih stagnan ya. Beberapa dari kalian adalah stagnan ya, karena ini pembacaan umum jadi bisa untuk beberapa zodiak ya, berlaku kepada beberapa zodiak selain kamu juga ya. Jadi Page of Swords berarti kalian sedang mungkin menjalani tetapi stagnan ya, kalian seperti merasa ragu gitu ya. Kemudian Five of Pentacles, beberapa dari kalian ini masih mengalami kesulitan dalam finansial. Oke. Mungkin dalam hubungan ini ada yang bersaing mendapatkan kamu atau kamu punya saingan untuk mendapatkan dia. Kemudian Libra, The Hermit, kalian itu ya lebih mendekatkan diri kepada ilahi ya, karena kalian ingin mencari tahu kelanjutan hubungan kalian ini, dan kalian mungkin lebih mendengarkan mencari apa ya, mengikuti nasihat-nasihat para tetua ya, orang tua atau nasihat-nasihat orang yang lebih dewasa, yang bijak ya, untuk kalian ikuti demi kebaikan hubungan kalian ya. Atau ya mungkin kalian lebih mendengarkan nasihat dari keluarga kalian demi kebaikan keluarga kalian ya. Jadi kalian stagnan tuh karena pengaruh dari kesadaran diri kamu juga ya. Entah apa itu masalahnya, yang jelas kamu mungkin masih sadar diri, masih mawas diri, masih tidak mau melanggar hukum agama dan lain sebagainya ya. Three of Swords, saya melihat di sini mungkin ada pihak ketiga yang ingin menghancurkan hubungan kalian, atau ada penghalang atau terkait dengan restu orang tua, keluarga ya. Mungkin hubungan kalian ini ada pihak ketiga yang ingin
yang sudah atau yang ingin menghancurkan hubungan kalian, atau kalian memang sudah break karena pihak ketiga gitu ya, ada perselingkuhan di sini. Oke, kemudian di Six of Swords, beberapa dari kalian mungkin sudah move on ya, atau sedang pingin move on dari hubungan ini ya. Terus ada yang berada di hubungan toksik, mungkin pasangan kalian terlalu posesif ya, ada kekerasan dalam rumah tangga, ada ya mungkin pasangan kalian, pacar kalian mungkin agak keras, agak posesif dan egois ya. Tidak ada keharmonisan dalam hubungan ya. Terus tidak saling menghargai ya, saling menyalahkan di sini ya. Cinta yang bersyarat dan cinta yang lebih ke hubungan fisik gitu ya, lebih apa ya, mencintai secara fisik aja, tidak melalui heart to heart ya. Kemudian Four of Swords ya, Four of Swords. Beberapa dari kalian mungkin sedang healing dari hubungannya. Ya, sedang healing. Mungkin kalian berada di hubungan toksik ya. Tadi ada yang nanya, hubungan toksik itu apa sih? Ya, hubungan yang nggak enak gitu, yang saling membuli, saling ya, ada kekerasan di dalamnya, tidak ada kebersamaan, tidak harmonis, egois, posesif yang berlebihan ya. Ada kekerasan di dalamnya ya, egois, minang sendiri ya, pokoknya nggak happy lah. Namanya hubungan toksik itu hubungan yang beracun, hubungan yang negatif, hubungan yang terlalu mengarah ke hubungan fisik saja, cinta fisik, nafsu ya. Kemudian kalian tuh sedang healing ya, karena ini di Four of Swords ya. Mungkin beberapa dari kalian sedang healing dari hubungan ini, berusaha menyembuhkan luka hati kalian. Namun sebagian dari kalian masih belum bisa melupakan karena kalian masih ada hati kepada dia, masih ada rasa cinta yang tulus dari kalian, sementara dia itu tidak seperti itu ya. Queen of Swords. Kamu merasa bahwa hubungan ini tuh sudah tidak sesuai hati ya, sudah tidak sesuai dengan prinsip kamu ya. Jadi mungkin ya ada kesombongan, mungkin dia terlalu egois, menganggap dirinya terlalu perfect, lebih dari kamu ya. Salah satu pihak egois ya, mau menang sendiri ya, menganggap diri lebih ya. Kemudian di Seven of Pentacles ya, dia tidak sesuai dengan harapan kamu. Aduh, parah banget Libra. Mungkin selama ini kamu sudah cukup bersabar ya, berada di samping dia, bertahan dalam hubungan ini, tetapi berkali-kali kamu bersabar, mencoba lagi untuk berjalan dalam hubungan ini, bertahan dalam hubungan ini, tetapi tetap saja selalu mengecewakan. Dia tidak mengikuti apa yang kamu mau dan tetap saja mengadakan pihak ketiga. Kemudian di Tower ya, beberapa dari kalian sedang proses perceraian atau masa-masa terpuruk, lagi dalam masa-masa terpuruk dalam hubungan ya. Kalian sedang berusaha bangkit untuk menjadi pribadi yang lebih baru, yang lebih optimis, yang membuat diri menjadi diri yang lebih berarti, yang lebih dihargai ya. Kemudian bottom of the deck ada Ace of Wands ya. Kalian masih mempunyai harapan ya, menurut kalian ya, pasti kalau bukan dia berarti ada yang terbaik ya. Mungkin ini masa lalu kalian ya, atau bisa jadi hubungan kalian dengan pasangan kalian saat ini.
Oke, niat dia kepada kamu ya. Dia itu punya gairah yang tinggi kepada kamu, ya, cinta, terobsesi dengan kamu. Tetapi di sini dia mungkin childish atau lebih muda dari kamu ya, atau dia tidak dewasa ya. Makanya dia stagnan ya. Kemudian itu kalau kita sandingkan Page of Swords dengan The Devil. Kemudian kita sandingkan antara Five of Pentacles dengan Four of Swords ya. Ya, dia tahu kamu itu, selain dia ada yang memperjuangkan kamu. Dia tahu kalau dia membiarkan kamu, pasti ada yang lebih dari dia yang menginginkan kamu juga. Makanya dia berusaha keras mengekang kamu karena sudah niat dia untuk memiliki kamu ya. Kita baca yang negatifnya dulu ya. Dia tuh berusaha untuk menyembuhkan diri dia dari ketoksikan sifat dia, karakter dia yang tidak baik ya. Dia ingin merubah diri dia untuk menjadi diri pribadi yang lebih baik lagi. Saat ini ya, kalau kita sandingkan The Hermit dengan Queen of Wands ya, mungkin satu saat nanti ya, setelah dia sudah menyadari semuanya kesalahan dia ya, dia akan lebih ada terbangkit, spiritualnya itu mulai bangkit dan dia mulai mendekatkan diri kepada Ilahi ya, meminta petunjuk untuk kembali ya, kembalikan diri dia yang pada niat dia sebagai seorang yang ingin menjadi diri yang baik ya. Dia ingin memperbaiki diri. Jadi dia sampai di sini dia mungkin sudah mulai ada jiwa kesadarannya sudah muncul ya. Jadi dia sudah mulai mendekatkan diri kepada Ilahi. Makanya dia di sini mulai membentuk diri dia yang lebih baik lagi ya, karena dalam hati dia menyesal telah memperlakukan kamu seperti itu dan dia sudah mendapat karmanya dan dia ingin pulih dari dari ketoksikan dia itu ya, sifat buruknya ya. Kemudian Three of Swords kita sandingkan dengan Seven of Pentacles. Beberapa dari kalian mungkin sudah mulai mengadakan orang ketiga dan dia menyesal di sini ya. Iya, dia berharap kamu itu, walaupun dia memperlakukan kamu, mengecewakan kamu berkali-kali, dia berharap bahwa kamu itu tidak akan mengecewakan dia. Ternyata kamu di sini, beberapa dari kalian sudah mulai berpaling dan akhirnya dia tersadar bahwa ternyata diri kamu itu adalah sosok yang berarti gitu setelah dia mencampakkan kamu, mengkhianati kamu ya. Kemudian di sini ya, beberapa dari kalian mungkin dia ingin mengajak kamu untuk berbaikan lagi setelah kehancuran yang kalian hadapi bersama ya. Dia ingin membangun hidup baru kalian mulai lagi dari awal dengan cara yang baru ya. Dia punya harapan seperti itu. Kalau ini orang baru ya, saat ini tuh dia ragu kepada kamu karena dia melihat kamu itu
sepertinya masih terbawa dengan masa lalu kamu yang toksik itu, sehingga memang dia semangat untuk memperjuangkan kamu, menginginkan kamu, tapi dia merasa kamu itu masih membawa masa lalu kamu, ya, trauma, ya, sehingga di sini ya dia stagnan, tapi dia masih tetap berusaha karena dia tidak ingin yang lain memiliki kamu, walaupun dia harus tertati-tati. Kalau kita sandingkan antara Six of Pentacles dengan Four of Swords, ya, dia begitu berharap bahwa dia memang dekat dengan yang lain, beberapa dari di antara kamu dengan yang lain, tetapi di antara mereka itu hanya kamu yang ada di hati dia. Jadi dia, ya, walaupun dalam keraguan, ya, dia masih mempelajari kamu, dan dia berharap dia bisa masuk ke dalam dunia kamu seperti yang kamu inginkan, ya, karena dia menginginkan yang terbaik untuk kamu, ya. Sebenarnya di sini dia adalah pribadi yang cukup dewasa, ya, walaupun dia lebih muda dari kamu, dia cukup dewasa berpikir, ya, karena saya melihat di sini dia lebih, orangnya itu keimanannya tuh tinggi di sini. Dia orang yang berasal dari orang-orang yang terdidik secara agama, ya. Jadi dia memiliki prinsip yang kuat, ya. Jadi dia masih memantau kamu. Kalau kamu memang tidak bisa sesuai dengan hati dia, ya, menurut paham dia, ya, kalau kamu memang tidak bisa sesuai dengan hati dia, maka, ya, dia masih mempelajari dulu untuk sementara, ya. Kemudian, ya, orang ini tuh mungkin dia pernah dikecewakan karena diselingkuhi oleh pasangan, ya, hatinya masih luka, ya, dia masih kecewa juga, sehingga dia punya satu harapan dari kamu bahwa sekiranya kalaupun dia pernah kecewa dari yang lain, dia masih punya harapan dari kamu, ya. Dia melihat kamu itu sosok yang bisa menyembuhkan luka hati dia, ya. Maka walaupun dia punya target yang lain, dia akan berusaha untuk menepiskan itu semua, karena dia tahu bahwa kamu lebih unggul, ya, daripada yang lain. Kamu lebih bisa diharapkan daripada yang lain. Walaupun sekarang dia tuh lagi menjalani cinta segitiga, tetapi kamu masih tetap ada di hati dia, dan dia masih mempelajari kamu, ya, masih memantau situasi, gitu. Karena dia takut dikecewakan lagi, gitu aja. Jadi bukan karena dia stagnan, bukan berarti karena dia tidak ingin menjalani hubungan dengan kamu, tetapi karena trauma masa lalunya dia juga membuat dia tuh perlu berhati-hati, gitu, ya. Dia memastikan dulu apakah kamu bisa dipercaya, bisa setia, ya, dan tidak mengecewakan nanti, karena dia benar-benar mencari seseorang yang benar-benar bisa dia percaya, gitu, bisa benar-benar tulus kepada dia, gitu, ya. Kemudian di sini Four of Swords, kalau kita sandingkan dengan The Tower, ya, ya, apapun adanya kamu, mungkin kalian ini berdiri dengan orang yang sudah pernah menikah, kalian memiliki anak, ya, kamu atau dia, ya, Gendes atau Dudex, ya. Tetapi di sini saya melihat, ya, dia ingin bangkit dari keterpurukan dia, ya, melepaskan semua rasa sakit di masa lalu itu. Dia ingin kamu juga pun begitu. Kalau kamu punya masa lalu yang buruk, ya, yang membuat kamu trauma saat ini, kalian sama-sama bertemu di fase yang sama, gitu. Maksudnya kalian sama-sama punya pengalaman yang buruk, jadi dia pinginnya kalian bersama berusaha untuk melepas diri dari masa lalu yang buruk itu. Kalian bangkit bersama untuk menjalani kehidupan yang lebih baik ke depan, gitu, lebih positif, gitu. Kalian bersama-sama berjuang,
Jangan hanya dia aja, dia mau kamu juga. Jadi kalau kamu punya anak atau dia punya anak, dia mau kamu menerima dia dengan anaknya. Kalau kamu punya anak, dia ingin menerima kamu dengan anak kamu. Yang penting di sini kalian bisa satu hati, kalian bisa bangkit bersama dari keterpurukan ini, kalian saling percaya, kalian bisa berkomitmen, maka dia yakin bahwa kalian bisa bangkit lagi, ya, kalian bisa bersatu mengarungi segala macam rintangan dalam hidup ini bersama, ya, karena dia sudah memegang kamu di hati dia. Ini kalau orang baru. Kalau yang orang lama, dia mulai terbangkit jiwa spiritualnya, dia mulai sadar, dia mulai pingin meminta maaf mungkin, ya, atau walaupun dia tidak dia tahu kamu tidak bisa menerima dia lagi karena kesakitan yang pernah dilakukan kepada kamu, ya, keburukan sifatnya atau kesalahan-kesalahan yang sudah berulang kali dilakukan kepada kamu, ya, walaupun dia tahu kamu tidak bisa menerima dia kembali, tetapi setidaknya dia sudah sadari itu semua, ya. Dan mungkin ke depannya, kalaupun kamu memilih hidup dengan orang lain, ini untuk orang yang lama, ya, dia mengikhlaskan demi kamu, demi kebahagiaan kamu, dan dia tidak melupakan anaknya. Dia tetap akan mendukung, mensupport kamu dengan hubungan baru kamu, ya, dan dia tetap peduli kepada anak-anaknya, seperti itu, ya. Ya, jadi ini masih menjadi harapan atau angan-angan atau niat, ya, niat dia kepada kamu, ya. Jadi niat ini niat orang baru dan orang lama, orang mantan kamu, ya. Kalau orang baru sudah pasti dia ingin kamu juga pun berusaha, kamu menerima dia padanya, kamu pun menerima dia padanya, kalian berjuang bangkit bersama dari keterpurukan, seperti itu, ya. Oke, semoga ini sedikit membantu, ya, menggambarkan tentang kisah kamu, ya. Semoga ini menginspirasi, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.